Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Triwahyuni dari kelas Perbankan Syariah D NIM 21402042. Di sini saya akan membacakan rangkuman tafsir ekonomi dari bab 1 sampai bab 6. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tafsir ayat tentang jual beli. Jual beli dapat disebut juga dengan al-bai. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta yang lainnya melalui cara tertentu yang disepakati atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Aktivitas jual beli merupakan gambaran terjadinya hubungan muamalah antara manusia dengan manusia lainnya yang menjadi rutinitas serta tidak bisa dilepaskan akan ketergantungannya, di mana penjual dan pembeli saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara saling menukarkan barang yang bermanfaat sesuai dengan keinginan serta kebutuhannya. Untuk materi yang kedua yaitu tafsir ayat tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Jika produksi dipahami dalam makna kerja dan berusaha dalam menghasilkan sesuatu, bukan membuat barang mentah menjadi barang jadi. Tentu produksi sudah ada sejak masa yang paling awal. Ayat Al-Quran tentang produksi sudah ditafsirkan dengan penerjemah Quraisy. Terdapat ayat Al-Quran tentang produksi terdapat di Quran Surat An-Nahl ayat 5-8 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Untuk selanjutnya yaitu tentang kegiatan distribusi. Makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan menggunakannya dengan kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Ayat Al-Quran tentang distribusi dan penafsirannya dari penerjemah Quraisy terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 7 dan surat At-Taubah ayat 34. Dan yang terakhir yaitu mengenai konsumsi. Konsumsi sendiri adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayat Al-Quran tentang konsumsi dan penafsirannya dari terjemah Quraisy terhadap ayat Al-Quran tentang konsumsi terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172 dan surat Al-Mu'minun ayat 51. Materi yang ketiga yaitu tentang riba. Riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan atau al-zayyidah, berkembang an-numu dan membesar al-ulu dan meningkatkan al-irtifa. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente, juga disamakan dengan bunga uang. Karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam. Kata riba dalam Al-Quran ditemukan terulang sebanyak 8 kali. Terdapat dalam 4 surat yaitu Al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278, Ali Imran 130 dan Arum ayat 39. 3 surat pertama adalah Madaniyah, turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, serta surat Arum adalah Makiyah, turun sebelum beliau hijrah. Terdapat sikap menghindari riba, yaitu
berilmu dulu sebelum membeli. Yang kedua, mengetahui bahaya riba. Yang ketiga, tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Yang keempat, yaitu milikilah sifat qanaah. Terdapat macam-macam riba, yaitu yang pertama riba nasiah, merupakan tambahan beban hutang yang berlipat setiap kali gagal pelunasan pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya, sehingga mencapai jumlah yang jauh melampaui hutang pokoknya, yang akhirnya tak lagi terbayarkan dan biasanya berakhir dengan tragis dan bermusuhan sesudahnya. Yang kedua, riba fadl, merupakan barter barang yang berbeda kualitas. Para juragan membuat aturan kualitas yang lebih rendah dibebani kelebihan jumlah atau berat yang praktiknya sangat tidak adil. Yang ketiga, riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Yang keempat, ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Untuk materi yang keempat, yaitu tafsir ayat sewa menyewa. Biasanya juga disebut dengan ijarah. Ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ain dari suatu benda itu sendiri. Terdapat perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggalnya selama kuliah. Sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti karyawan yang bekerja di pabrik, dibayar gajinya atau upahnya satu kali dalam 2 minggu atau sekali dalam 1 bulan. Dalam bahasa Arab, upah dan sewa disebut ijarah. Dasar hukum ijarah terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Terdapat rukun ijarah, yaitu yang pertama akid atau orang yang berakad, yang kedua siqat akad, yang ketiga ujrah atau upah dan manfaat. Selain rukun ijarah terdapat pula syarat-syarat, yaitu yang pertama orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ajir khusus dan ajir mustarak. Zakat ijarah dapat berakhir apabila objeknya hilang atau musnah. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir, wafatnya salah satu seorang yang berakad dan apabila uzur dari salah satu pihak. Yang materi kelima, yaitu hutang piutang. Dalam terminologi fikih muamalah, hutang piutang disebut dengan dayan. Istilah dayan juga terkait dengan istilah qor. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan hutang piutang dengan istilah iqrad atau qard. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dalam kitabnya Fath al-Mu'in mendefinisikan iqrad dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan. Pengertian umum utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai atau kontan. Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan mudayana atau tadayun. Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam Al-Quran dan hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong-menolong, serta bekerja sama dalam hal kebaikan. Dalam utang piutang atau qard terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang atau qard sendiri ada tiga, yakni akid, yaitu orang yang berutang, yang terdiri dari mukrid atau pemberi hutang, dan muktarid, penerima utang. Yang kedua, maqud alaih, yaitu barang yang diutangkan. Yang ketiga, siqat al-akad, yaitu ungkapan ijab dan qabul.
atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad. Demikian juga menurut Khairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada 4 macam, yaitu orang yang memberi hutang, orang yang berhutang, barang yang diutangkan atau objeknya, dan ucapan ijab dan qabul atau lafaz. Akad utang piutang atau qard berakhir apabila objek akad atau qard ada pada mutarid atau orang yang meminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada mukrid atau pemberi pinjaman sebesar pokok pinjaman pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Untuk materi yang keenam yaitu sistem bagi hasil mudharabah. Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab mudharabah. Menurut bahasa, kata mudharabah semakna dengan al-qatu atau potongan, berjalan dan atau berpergian. Dalam Al-Quran tidak ditemukan istilah mudharabah secara langsung, akan tetapi melalui akar kata darb yang diungkapkan sebanyak 58 kali. Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah mudharabah. Mudharabah merupakan akad antara dua pihak, orang saling menanggung. Salah satunya pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah yaitu pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melalui modal yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk mudharabah, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta pemiliknya. Baik, sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.